Ya, oke, halo kalian semua. Bersama saya lagi Profesor Y. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma dan struktur data untuk memecahkan masalah kalian dengan menggunakan komputer. Nah, oke. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengukur sebuah algoritma dan juga apa itu algoritma. Sekarang kita akan membahas tentang struktur data. Struktur data. Apa sih namanya struktur data ini? Nah, jadi ketika kalian di situ melakukan sebuah algoritma, kita pasti akan menyimpan data kan? Nah, kan kalau kalian sendiri melakukan sebuah algoritma, ya apapun itu, mungkin menentukan suatu rumus, kalian pasti menyimpan suatu data dalam otak kalian. Nggak mungkin kalian di situ tidak menyimpan data. Contohnya ketika kalian mungkin mengerjakan persamaan kuadrat, meskipun ada algoritma sendiri, algoritma untuk pemfaktoran, algoritma untuk menggunakan rumus ABC, algoritma dan lain sebagainya, tapi pasti kalian akan menggunakan itu untuk mengingat dalam otak kalian. Gak mungkin ketika kalian dikasih soal berapa x kuadrat min 2x plus 1, nah x-nya berapa, kalian gak mengingat sama sekali langsung menjawab, itu gak mungkin. Nah, karena itu dalam komputer juga seperti itu, kalian butuh sebuah tempat penyimpanan yang di situ digunakan untuk menyimpan data-data kalian dalam algoritma. Nah, untuk itulah kita butuh yang namanya dengan struktur data. Nah, struktur data ini adalah bagaimana cara kita untuk menyimpan sebuah data. Dan menyimpan sebuah data itu juga memiliki algoritma tersendiri. Kita nggak bisa menyimpan sebuah data, kita nggak hanya menyimpan sebuah data, tetapi kita juga harus bisa mengambilnya dan kemudian langsung menyimpannya lagi, mengoperasikannya. Kalau kita data itu hanya disimpan, ya pasti tidak akan berguna kalau data cuma disimpan tapi nggak bisa diambil. Nah, struktur data ini adalah bidang yang di situ membahas tentang bagaimana cara kita menyimpan data secara efektif, secara efisien, sehingga di situ penyimpanan dan juga pengambilan itu bisa dilakukan dengan baik dan juga efisien. Nah, untuk struktur data sendiri, karena menyimpan dan juga mengambil data itu adalah sebuah algoritma juga kan. Untuk menyimpan data kita perlu prosedur yang di situ cara-cara yang di situ pakem kan ya. Nggak mungkin ketika kita menyimpan buku yang berlabel A kita taruh pasti di A, buku yang berlabel B kita taruh di rak yang berlabel B, dan itu prosedurnya pakem. Maksudnya tetap ketika kalian di situ tidak pakem, tidak tetap, misal ketika kalian menyimpan buku berlabel A di label A, terus kemudian kalian menemukan ini buku berlabel C, gak apa-apa deh taruh di label A, kalian pasti akan kesulitan dalam mengambil buku tersebut kembali. Nah, itulah gunanya dari struktur data. Struktur data itu menjamin bahwa data-data itu disimpan dalam dalam sebuah wadah yang terstruktur. Nah, itu adalah struktur data. Nah, dalam struktur data berarti kita untuk menyimpan dan juga untuk mengambilnya kita memerlukan sebuah algoritma. Nah, ketika kalian di situ berbicara tentang algoritma, pasti kalian juga berbicara tentang efisiensi dan juga efektivitas. Nah, dalam struktur data sendiri kita juga mengenal beberapa algoritma. Mulai dari algoritma di situ insert atau menambahkan data, ada juga algoritma yang di situ delete atau menghapus data, dan ada juga algoritma di situ read atau membaca data. Nah, ini semua algoritma dan dia memiliki order of growth tersendiri. Misal ada struktur data yang insertnya itu bagus, sehingga order of growth-nya mungkin yang paling bagus yaitu O1 mungkin ya, tapi delete-nya itu jelek. Delete-nya mungkin ON atau linear, dan read-nya itu jelek juga. Read-nya juga mungkin ON atau linear. Ada juga yang di situ struktur data yang di situ delete-nya bagus, read-nya juga bagus, tapi insert-nya jelek. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari di bidang struktur data ini. Jadi, sebelum kita di situ mempelajari berbagai macam algoritma, kita juga harus berbicara tentang bagaimana data itu disimpan. Sehingga ketika kalian di situ mengimplementasikan sebuah algoritma, kalian juga nanti harus memilih struktur data apa yang paling tepat untuk algoritma kalian. Contoh, ketika algoritma kalian di situ banyak sekali untuk menambahkan data. Misal algoritma banyak sekali menambahkan data, misal algoritma pencatatan transaksi keuangan. Nah, kan itu kan banyak sekali pencatatan kan, harus banyak kali insert kan ya. Sehingga kalian harus menggunakan struktur data yang di situ insertnya banyak. dan mungkin delete-nya sedikit karena namanya transaksi keuangan. Kalau kita di situ teliti ya pasti
nggak pasti juga sih. Kita harus meminimalisir namanya deletion, penghapusan. Menghapus transaksi itu kita harus meminimalisir hal tersebut kalau kita teliti dan dalam transaksi keuangan itu sendiri. Nah, tapi mungkin ketika kalian di situ memerlukan sebuah algoritma yang mungkin lebih banyak menghapusnya. Contohnya apa? Contohnya mungkin data yang sekali pakai. Apa data sekali pakai? Data kepegawaian, bukan kepegawaian cukup permanen. Data apa ya yang sekali pakai ya? Oke, data tentang mungkin peserta event. Nah, itu kan biasanya sekali pakai. Sekali pakai itu maksudnya disimpan dulu, kayak absensi event gitu disimpan dan tidak ada tindak lanjut kan. Nah, itu kan berarti kita butuh yang delete-nya cepat dan insert-nya lama nggak apa-apa, yang penting delete-nya cepat karena kita di situ membutuhkan struktur data yang di situ bisa menghapus dengan cepat, atau mungkin struktur data yang read-nya cepat, pembacaannya cepat seperti struktur data kepegawaian mungkin ya. Kepegawaian juga jarang di-insert dan jarang di-delete, tapi lebih banyak di aksesnya, sehingga untuk data kepegawaian kita harus menggunakan data yang read-nya cepat. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu harus kalian lakukan sebelum kalian menyusun algoritma kalian sendiri, atau mungkin menyuruh komputer untuk di situ memecahkan masalah kalian. Nah, mungkin seperti itu. Untuk video kali ini kita sudah membahas tentang apa itu struktur data dan apa algoritma-algoritma yang ada dalam struktur data. Di video selanjutnya saya akan membahas satu persatu tentang struktur data yang ada di dalam komputer dan berbagai macam algoritma insertnya ini, order of growth-nya berapa, apakah dia konstan, linear, kuadratik, dan lain sebagainya. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendengarkan video-video dan mempelajari tentang algoritma dan juga struktur data, sehingga kalian di situ bisa menggunakan komputer untuk memecahkan masalah kalian. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.